Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu bank. Kita pasti sudah mengenal beberapa bank yang ada di Indonesia, mulai dari Bank BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sudah pernah masuk ke dalamnya bukan? Akan tetapi, tahukah kamu apa itu sebenarnya bank? Apa saja tugasnya? Dan mungkin saja apa saja prinsipnya? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas bersama. Pada dasarnya, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, bank juga menyalurkan kembali dalam bentuk sebuah kredit atau pinjaman. Jadi, salah satu hal yang membuat bank itu bisa mendapatkan sumber pendanaan adalah dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu, bank juga mendapatkan pendanaan dari para pemegang sahamnya. Uang yang masuk, begitu juga dengan uang yang keluar, akan tercatat di sebuah bank. Sehingga soal keamanan administrasi, tentu bank sudah tidak diragukan lagi. Hal itu merupakan tugas dari bank sebagai lembaga yang transparan. Menitipkan uang di bank seperti halnya Anda menyimpan di sebuah berangkas raksasa. Tentu saja, uang yang disimpan di bank memiliki jaminan keamanan. Bank itu sendiri bergerak dengan menekankan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip bank dapat dibagi setidaknya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aman, kemudian efisien, lalu prinsip kesetaraan akses, dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Sistem pembayaran dilakukan secara aman, artinya segala risiko yang berkenaan dengan sistem pembayaran harus dapat dikelola dan ditanggulangi dengan baik oleh setiap penyelenggara pada sistem pembayaran. Biasanya, risiko yang dihadapi dalam sistem pembayaran berupa risiko likuiditas, risiko kredit, dan berbagai risiko lainnya. Yang kedua adalah efisien. Prinsip ini menekankan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara menyeluruh dan mencakup segala aspek sehingga biaya yang ditanggung oleh masyarakat akan lebih murah. Yang ketiga adalah prinsip kesetaraan akses. Yang dimaksud adalah Bank Indonesia menginginkan praktik monopol dalam sistem pembayaran ditiadakan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain. Yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Sangat penting untuk diperhatikan sehingga Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Lalu, apa saja sih jenis-jenis bank yang ada di Indonesia? Yuk kita bahas bersama. Bank itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Setidaknya, bank dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia ialah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu sendiri adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan juga melaksanakan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan juga pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Berikutnya, kita akan melihat tentang apa saja peran bank dalam sistem pembayaran. Setidaknya, terdapat 3 peran bank sentral dalam pembayaran, yakni operator, regulator, dan juga user. Kemudian masuk ke dalam pembahasan bank umum. Bank umum adalah bank yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Pengertian bank umum, menurut peraturan Bank Indonesia, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pada sistem pembayaran. Jasa yang diberikan bank umum, yakni bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang berikutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan dari bank umum. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu milik pemerintah, milik swasta, dan juga milik pihak asing. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendidikannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam pemerintah. Contoh bank milik pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Nasional Indonesia BNI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Selain itu, juga terdapat bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdapat di setiap provinsi. Bank umum milik swasta adalah bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar saham yang dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya
menunjukkan kepemilikan dari pihak swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya. Contohnya, yaitu Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Niaga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki sepenuhnya oleh pihak luar negeri. Contoh dari bank ini yaitu Citibank, HSBC, dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan kegiatan usahanya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan operasional dengan menggunakan metode bunga. Pada umumnya, bank konvensional beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk penyaluran dari masyarakat seperti tabungan, deposito, ataupun juga simpanan giro. Cara menyalurkan dana adalah dengan mengeluarkan sebuah kredit seperti kredit investasi, modal kerja, konsumtif, dan jangka pendek. Bank konvensional juga dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalkan saja dari rekening giro, dana transfer, saham, dan masih banyak lagi. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Bank syariah itu sendiri adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalah. Kemudian kita lanjutkan ke produk-produk dari bank konvensional. Yang pertama ada tabungan. Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, yang tentu saja syarat tersebut telah disepakati antara pihak bank dengan pengguna jasa bank. Yang kedua ada deposito. Deposito merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, tentu saja sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan juga pihak bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada giro. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan juga penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tentu saja penarikan tersebut menggunakan sebuah cek, kemudian dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian, produk penyaluran dana dari bank syariah. Bank syariah itu sendiri menyalurkan dananya dengan berbagai jenis akad. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad usaha dengan ketentuan satu pihak memberikan modal yakni sebagai shahibul mal, sedangkan pihak lain memberikan keahlian. Tentu saja, hal ini dilandasi dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua ada musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama, dan pembagian keuntungan dapat disesuaikan dengan kesepakatan. Dalam akad ini, semua pihak terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang digunakan dalam ekonomi syariah untuk mengatur hubungan antara pemilik modal dan juga pengusaha. Yang ketiga ada ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya imbalan. Ijarah juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu seperti pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Yang keempat ada akad salam. Akad salam adalah suatu perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengirim barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Tujuan dari akad ini adalah untuk memungkinkan bagi produsen untuk mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima ada akad istisna. Akad istisna adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli dengan objek yang belum ada atau belum terbentuk. Cukup sekian dan terima kasih.